Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Albus Surya Atmaja dari kelas 8F, nomor absen 1. Saya akan menjelaskan tentang isu pendidikan di Indonesia. Di tahun 2022, sekitar 273 juta manusia itu hidup di negara Indonesia dengan 52 juta siswa, 3 juta guru, dan 217.000 sekolah. Banyak banget kan? Indonesia udah jadi negara dengan sistem pendidikan terbesar keempat di dunia, di bawah India, Cina, dan Amerika. Tapi apakah ukuran yang super besar ini berbanding lurus dengan kualitasnya? Jawabannya adalah tidak. Berdasarkan data dari PISA di 2021, siswa Indonesia itu berada di peringkat 70 dari 79 negara dalam matematika, 76 desain, dan 66 di reading. Parah banget. Pertanyaannya adalah, kenapa bisa separah itu? Apa sih yang salah dari pendidikan Indonesia? Gimana sih kita bisa memperbaiki kondisi ini? Ngomongin soal pendidikan, Presiden Jokowi sebetulnya sudah menganggarkan 549,5 triliun rupiah untuk sektor pendidikan. Banyak banget. Tapi kalian tahu gak, ternyata kontribusi sektor pendidikan kepada GDP kita itu masih rendah. Itu cuma 3,8%. Dan ini di bawah rata-rata negara Asia Pasifik yang mana 4,6%. Bahkan Qatar yang kemarin jadi tuan rumah Piala Dunia angkanya 6,9%. Jadi pendidikan Indonesia itu budgetnya besar tapi kontribusinya ternyata relatif rendah. Kalau dilihat dari angka tersebut, selain itu ada juga kelebihan dan kekurangan yang lain. Kita bahas kelebihannya. Pertama, sistem pendidikan Indonesia itu berfokus pada mata pelajaran inti. Yang kedua, sistem pendidikan yang standar internasional. Yang ketiga, terintegrasi dengan nilai-nilai nasionalisme. Nah, 3 poin itu tadi untuk kelebihannya. Gimana dengan kekurangannya? Yang pertama, kurikulum Indonesia itu cenderung tidak relevan dengan kebutuhan masa kini. Yang kedua, ruang yang relatif sempit buat mengeksplor minat siswa. Dengan semua kelebihan dan kekurangan ini, kira-kira pendidikan Indonesia bakal kayak gimana sih? Indonesia Emas 2045. Ini adalah istilah yang digunakan untuk menandai negara kita yang berusia 100 tahun. Di mana banyak yang berharap di 100 tahun itu kita seharusnya sudah bertransformasi menjadi negara maju. Tapi apakah pendidikan Indonesia siap menyambut 2045? Jawabannya jelas belum. Pertama, kita perlu meningkatkan partisipasi penduduk terhadap pendidikan secara umum. 95% penduduk Indonesia itu lulus dari SD, 5%-nya nggak lulus, 75% lulus dari SMP atau SMA, 25%-nya gimana? Di tahun 2018, cuma 20% penduduk Indonesia yang pernah berkuliah. Kalah sama negara tetangga kita, Malaysia, yang angka rata-ratanya 35%. Kedua, kualitas guru. Kualitas guru di Indonesia juga masih sangat rendah. Sebenarnya guru kita itu udah banyak secara jumlah. Guru yang ideal kalau kata peraturan pemerintah itu satu guru megang 20 murid. Sebenarnya kita sudah ada di angka yang ideal, tapi kualitasnya itu tidak sebaik jumlah dari gurunya itu sendiri. Nah, terus apa yang bisa kita lakuin untuk pendidikan Indonesia di 2023? Nah, yang perlu kita lakuin sebetulnya ada 3 poin. Pertama, kita bisa meningkatkan APBN untuk pendidikan. Kedua, tingkatkan anggaran untuk guru. Ketiga, tingkatkan kualitas model kegiatan belajar dan mengajar. Banyak peneliti dan penganut pendidikan yang bilang Indonesia itu udah ganti kurikulum, tapi belum bisa ada hasil yang signifikan karena implementasinya belum maksimal dan merata. Dan sesuai penyelarasan kurikulum juga harus meletakkan dengan kebutuhan zaman sekarang. Sekarang aja
tugas-tugas kayak bikin esai, berhitung itu bisa udah nggak relevan karena sekarang tuh udah ada AI. Kalau tahu ChatGPT ini bisa bikin 1000 kata esai dalam waktu 1 menit. ChatGPT ini bisa menyelesaikan perhitungan yang rumit dalam perhitungan detik. Kita semua pasti berharap pendidikan Indonesia ke depan bisa lebih inklusif dan lebih mudah untuk diakses oleh semua anak Indonesia. Terlepas dari latar belakangnya, buat kalian yang sekarang lagi menempuh pendidikan, jangan berhenti, terutama kalau misalnya masih SMA, ayo kuliah, ayo lakuin segala macam hal yang dalam pendidikan. Walaupun enggak, ya belajarlah dari YouTube, dari yang gratis. Semoga Indonesia Emas 2045 juga bisa tercapai dan pendidikan di Indonesia juga semakin maju, dapat menyerupai pendidikan di luar negeri. Sekian video dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.